Ya, isu reshuffle menteri kian kencang pasca Presiden memberikan sinyal perombakan kabinet akan dilakukan. Pernyataan itu diperkuat dengan pernyataan dari sejumlah elit partai dan juga lingkaran istana. Benarkah dalam waktu dekat Jokowi akan melakukan reshuffle menteri? Kita akan tanyakan langsung ke Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli kantor staf kepresidenan. Bang Ngabalin, selamat malam. Selamat malam, Baik. Renhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ngabalin, kalau soal reshuffle tentu urusan prerogatifnya Presiden Joko Widodo. Tapi benarkah memang akan ada reshuffle dalam waktu dekat? Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan rencana ini saya mau juga katakan bahwa insya Allah hampir dipastikan tidak tertunda. Oke, tidak tertunda dan tidak dalam waktu dekat. Kebutuhannya apa ini, Bang Ngabalin? Apakah ini kebutuhan politik atau memang kebutuhan secara profesional perlu dilakukan reshuffle ini? Pasti ya, kalau regulasi menjelaskan bahwa presiden yang memiliki kepentingan terhadap mengangkat dan memberhentikan para pembantu beliau, anggota kabinet. Dan yang kedua harus diingat bahwa presiden memiliki evaluasi terhadap kinerja. Sehingga kalau dikaitkan terkait dengan apakah ini menyangkut kepentingan politik atau tidak, saya mau bilang bahwa sebagai user tentu saja secara objektif presiden punya kewenangan itu dan pasti berdasarkan evaluasi. Artinya baik dari reward and punishment yang dimiliki dengan kewenangan, negara memberikan kewenangan, undang-undang dasar memberikan kewenangan kepada presiden, sehingga semuanya harus kita kembalikan kepada beliau dan tentu saja beliau punya hitung-hitungan yang pas dan tepat. Oke, banyak yang kemudian Bang Ngabalin mengaitkan bahwa reshuffle menteri kali ini lebih condong berat sisi politiknya karena ada peristiwa politik koalisi Nasdem dan lain sebagainya. Apa tanggapan Anda, Bang Ngabalin? Oh, kalau itu kan dari awal dan di beberapa kali di media sudah saya sampaikan bahwa bagi setiap partai politik koalisi yang bergabung dengan Bapak Presiden sejak tahun 2019 sampai dengan 2024 adalah menjadi kewenangan setiap partai politik untuk bisa mengambil langkah-langkah terkait dengan partainya maupun persiapan kepada 2024. Jadi kalau dikaitkan dengan Nasdem mencalonkan Anies, kemudian ini menjadi bagian daripada langkah yang dilakukan oleh Presiden, saya kira itu satu analisa yang keliru. Oke. Jadi kebutuhan akan reshuffle itu menurut Anda lebih karena kebutuhan proporsional, profesional begitu, Bang Ngabalin? Ya pasti, karena begini, ada agenda-agenda strategis yang hendak dan akan dilakukan oleh Bapak Presiden dalam mengakhiri periode kedua terakhir sisa waktu ini. Tentu saja seperti apa yang dipesankan kepada kami di kantor staf presiden, di Seknek, di Sekap, Bapak Jenderal Muldoko selaku Kepala Staf Kantor Kepresidenan selalu juga menyampaikan pesan dari Bapak Presiden bahwa kita harus butuh kerja cepat dalam menyelesaikan banyak sekali program-program strategis nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dalam sisa waktu ini. Jadi saya mau tegaskan sekali lagi bahwa apa yang nanti akan diambil insya Allah oleh Bapak Presiden terkait dengan reshuffle kabinet ini adalah pertimbangan-pertimbangan profesionalisme, ada reward, ada punishment yang hendak dilakukan oleh Presiden secara objektif. Oke, jadi persisnya kapan itu bocorannya dari Bang Ngabalin, apakah akhir tahun ini atau awal tahun 2023 seperti yang sudah banyak dibicarakan? Renhat, kalau tidak ada halangan besok jam 2 saya bisa mengabarkan kepastian itu apakah di akhir tahun ini, bulan ini, atau mungkin di awal Januari. Oke, artinya besok jam 2 memang ada peristiwa apa ini, Bang? Dari saat ini sampai dengan jam 2 besok sampai baru bisa dipastikan besok. Ada perintah lagi yang bisa saya teruskan karena besok jam 2 ada beberapa agenda yang kami diperintahkan untuk hadir dan mengikuti. Dan saya kira itu penting untuk nanti saya kabarkan kepada Renhat. Oke, besok jam 2 kita tanya lagi ke Bang Ngabalin. Terima kasih banyak Bang Ngabalin untuk waktunya terkait dengan isu reshuffle menteri. Terima kasih banyak Bang Ngabalin, selamat malam.